Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan adalah dua isu yang saling berkaitan dan sering diukur dengan berbagai indeks untuk memahami tingkat kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat. Indeks pengukuran. Beberapa indeks digunakan untuk mengukur ketimpangan dan kemiskinan, yaitu 1. Gini ratio, mengukur distribusi pendapatan. Semakin tinggi nilai 0-1, semakin besar kesenjangan. Yang kedua, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, menilai kualitas hidup berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Yang ketiga, ada Indeks Kemiskinan Multidimensi atau IKM, mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan. Yang keempat, ada rasio P10 atau P90, membandingkan pendapatan 10% termiskin dengan 10% terkaya dalam suatu populasi. Yang kelima, ada Poverty Gap Index, mengukur seberapa jauh kelompok miskin dari garis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut. Merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Ini diukur dengan menggunakan standar minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kemiskinan relatif. Didefinisikan berdasarkan standar hidup di suatu masyarakat. Seseorang dianggap miskin jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata pendapatan masyarakat. Meskipun mereka mungkin dapat memenuhi kebutuhan dasar, ini lebih berkaitan dengan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Dampak-dampak dari ketimpangan ekonomi. Yang pertama, dampak sosial, yaitu seperti adanya konflik ketidakpuasan. Ketimpangan ekonomi dapat meningkatkan ketegangan sosial, ketidakpuasan masyarakat terhadap distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga seringkali mengarah pada konflik sosial, protes, atau bahkan kekerasan. Dampak yang kedua itu dampak dari sisi ekonomi, seperti pertumbuhan yang tidak merata. Ketimpangan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, akses terhadap peluang ekonomi bagi kelompok lainnya menjadi terbatas, yang mengarah pada pertumbuhan yang tidak merata. Yang ketiga, dampak dari sisi kesehatan, seperti akses layanan kesehatan. Kesenjangan ekonomi juga berpengaruh pada akses terhadap layanan kesehatan. Kelompok dengan ekonomi yang lebih lemah mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti akses pendidikan dan pekerjaan yang tidak merata, konsentrasi aset dan kekayaan di kelompok tertentu, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Wilayah perkotaan biasanya tumbuh lebih cepat dibanding pedesaan, menyebabkan kesenjangan semakin lebar. Sementara itu, kemiskinan dan kedalamannya dipengaruhi oleh pendapatan rendah, biaya hidup tinggi, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta minimnya peluang usaha. Semakin dalam kemiskinan, maka semakin besar pula kesenjangan antara pendapatan aktual dengan garis kemiskinan. Dan ini menandakan bahwa bantuan biasa saja tidak cukup, perlu pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Data kemiskinan dan ketimpangan di Aceh pada tahun 2024. Yang pertama ada tingkat kemiskinan pada September 2024. Persentase penduduk miskin di Aceh tercatat sebesar 12,64%, mengalami penurunan sebesar 1,59% dibandingkan pada Maret 2024 yang sebesar 14,23%. Yang kedua itu ada jumlah penduduk miskin yang berkurang dari 804.530 orang pada Maret 2024 menjadi 718
orang pada September 2024. Selanjutnya ada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Yang pertama, indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 2,260 pada Maret 2024 menjadi 1,953 pada September 2024. Yang kedua ada indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,712 menjadi 0,470 pada periode yang sama. Selanjutnya ada ketimpangan pengeluaran atau Gini ratio. Gini ratio Aceh pada September 2024 tercatat 0,294 menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Di pedesaan, Gini ratio menurun dari 0,258 menjadi 0,252, sedangkan perkotaan meningkat dari 0,325 menjadi 0,332. Upaya pengentasan kemiskinan. Yang pertama yaitu peningkatan akses pendidikan dan keterampilan program wajib belajar 12 tahun. Pelatihan vokasional dan program sertifikasi kompetensi. Dan yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja, mendorong investasi, padat karya, program kewirausahaan dan UMKM, proyek infrastruktur publik. Dan yang ketiga yaitu perluasan jaminan sosial dan bantuan sosial, program harapan atau PKH. Bantuan dengan non-tunai atau BPNT, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan yang keempat yaitu pengembangan ekonomi lokal. Pemberdayaan usaha mikro dan koperasi, pendampingan petani dan nelayan. Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal. Dan yang kelima yaitu reformasi agraria dan akses terhadap akses redistribusi lahan, legalitas aset, dan sertifikasi tanah. Upaya mengurangi ketimpangan. Yang pertama yaitu reformasi pajak dan subsidi. Pajak progresif untuk pendapatan tinggi, subsidi tepat sasaran untuk kelompok miskin. Dan yang kedua yaitu pemerataan infrastruktur dan layanan publik, akses jalan, listrik, air bersih, dan internet di daerah tertinggal, pembangunan sekolah, dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Dan yang ketiga yaitu desentralisasi fiskal, transfer dana desa, dan dana alokasi khusus untuk memperkuat pemerintahan lokal. Dan yang keempat yaitu pemberdayaan kelompok rentan, program inklusi keuangan bagi perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, penurunan kemiskinan. Aceh menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan dari 12,23% menjadi 12,64% pada tahun 2024. Ini juga tercermin dalam penurunan indeks pedalaman P1 dan keparahan kemiskinan atau P2. Dan yang kedua, faktor multidimensional. Kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti infrastruktur, pendidikan, ketergantungan sektor pertanian, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan aspek sosial budaya. Dan yang ketiga, kesenjangan wilayah. Pedesaan masih mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan, mencerminkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.